Sungguh, tersembunyi itu menyenangkan dan hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang tidak butuh pengakuan. Kembali lagi bersama saya Stephen. Seperti biasa jangan lupa siapkan apa? Ya tentunya Kopay dan Utbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Selamat menyaksikan dan celepot! Film dibuka dengan ditampilkannya seorang dokter bernama Almazi yang bertugas di pos perbatasan negara bagian yang dijaga ketat tentara bersenjata lengkap. Kala itu, Amerika sedang dilanda perang saudara. Korban berjatuhan di mana-mana. Tak aneh jika satu sama lain terpisah dengan keluarganya, termasuk Alma yang menceritakan kisah pilunya. Di tengah perang yang masih berkecamuk, ledakan besar mewarnai proses evakuasi. Alma berupaya membawa putra satu-satunya yang bernama Christian menuju bis yang disediakan tentara Amerika. Ribuan warga saling berebut satu sama lain menyelamatkan diri. Melihat ada bis yang masih kosong, Alma mengajak Christian mengikutinya dari belakang. Namun tiba-tiba anaknya itu menghilang sampai 8 tahun berlalu. Perjuangan Alma untuk menemukan Christian tidak pernah pudar. Pencarian di dua negara bagian yang sedang konflik tidak membuahkan hasil. Satu-satunya wilayah yang belum dia jajaki yaitu DMZ, atau zona demilitarisasi, atau suatu wilayah yang disepakati antara pihak-pihak yang terlibat konflik bersenjata yang tidak boleh diduduki atau digunakan untuk tujuan militer oleh pihak manapun yang berkonflik. Wilayah DMZ ini tepatnya berada di Manhattan. Meski ancaman perang akan kembali pecah, dengan bantuan temannya, Alma akan memasuki wilayah DMZ. Sebelum berangkat, temannya mengingatkan Alma untuk tetap berhati-hati. Jangan keluar dari pusat kota DMZ yang jauh lebih aman meski dipenuhi penjara, penyendiri, dan orang gila. Alma diberi waktu 24 jam untuk kembali ke pos perbatasan. Dan inilah penampakan Manhattan sekarang yang telah porak-poranda akibat perang. Seorang bocah bernama Odi tinggal di DMZ dengan kakeknya karena kedua orang tuanya telah tiada. Air menjadi barang sangat langka di kota ini. Seakan mudah menjadi teman, bertemu dengan seekor harimau pun tidak ada takutnya sama sekali. Kembali ke Alma yang menemukan sisa puing-puing bis, mengingatkannya kembali dengan bis yang dia tumpangi saat proses evakuasi. Alma pun sempat melihat seorang pria tua membawa senjata dan seekor anjing yang mengawalnya. Untung saja pria tua ini tidak bermaksud jahat kepadanya. Selanjutnya, kita diperkenalkan dengan sosok ketua gangster penguasa DMZ bernama Parco, yang dijuluki sebagai Raja Harlem Spanyol. Tangan kanannya yang bernama Cesar datang dan melaporkan bahwa 6 dari 8 kelompok gangster di wilayah ini sudah berkumpul menunggunya. Jadi setelah perang pecah, wilayah DMZ ini dikuasai oleh beberapa kelompok gangster atau faksi dari berbagai ras yang saling memperebutkan kekuasaan. Si Parco ini dianggap salah satu yang paling kuat. Tiba di pusat kota, Alma tersenyum karena ternyata DMZ tidak seburuk yang dikatakan oleh temannya. Tujuan pertama Alma adalah klinik kota Tompkins yang dipenuhi orang-orang sakit dan membutuhkan pertolongan yang kebanyakan terluka akibat perseteruan antar kelompok geng. Alma datang menemui pimpinan klinik yang bernama Ross. Setelah mengetahui Alma seorang dokter, Ross meminta bantuannya untuk menangani pasien. Dengan tindakan gesitnya, Alma berhasil mengeluarkan peluru yang bersarang di tubuh gangster ini. Di sebuah lokasi yang disebut Central Park, ratusan anggota gangster, faksi, dan berbagai aliran lainnya berkumpul untuk mendengarkan orasinya Parco. Setelah menyapa berbagai kelompok yang datang untuk mendukungnya, Parco menyebut DMZ sebagai tempat Amerika mengurung mereka, bagaikan sebuah penjara. Karena itu, Parco mencalonkan dirinya untuk menjadi gubernur DMZ, berambisi membentuk negara sendiri meski harus melawan pemerintah dan tentara Amerika. Anak Parco yang bernama Skel memilih untuk menyendiri, tidak hadir dalam orasi ayahnya.
Dinding ini berisikan daftar nama targetnya karena Skell dikenal sebagai pembunuh berdarah dingin. Alma mengatakan sedang mencari putranya yang bernama Christian, terkunci di kota ini setelah pasukan menyerbu masuk. Alma sempat melihat nama Christian dalam daftar pasien rumah sakit ini, namun 4 tahun lalu dan belum bisa dipastikan itu adalah anaknya. Karena persediaan obat-obatan yang terbatas, Ross bermaksud untuk membelinya dengan sistem barter. Mereka sempat bertemu dengan Odie yang mengaku kelaparan. Alma pun memberikan kue miliknya. Ternyata 5 tahun lalu, Ross telah menyembuhkan Odie dari penyakit kolera yang menyerangnya. Ross memberitahu Alma tentang daftar nama targetnya Skell. Jika namanya tidak dicoret, itu artinya akan masuk dalam target pembunuhan berikutnya. Demi keselamatan dirinya, Ross tidak pernah lepas dari pistol yang selalu dibawanya kemana-mana. Selain Parko, ada sosok ketua gangster Chinatown bernama Wilson Lin. Alma terkejut karena dia dan Wilson pernah bekerja sama di rumah sakit Presbyterian sebagai juru rawat. 2 kilo emas yang Skell dapatkan diserahkan kepada ayahnya. Menuju pemilu yang akan berlangsung 6 hari lagi, Parko sangat membutuhkan dukungan anaknya ini. Hampir setiap hari, Odie bermain dengan temannya yang bernama Nico. Di sebuah apartemen, Nico menemukan sepucuk pistol dari tangan jasad yang sudah mengering. Alma dikejutkan dengan seorang pria yang mencuri tasnya. Pengejaran pun dilakukan hingga pelaku kesetrum pagar yang dialiri listrik. Ross mengingatkan, zona yang dekat dengan sungai ini adalah perbatasan yang sangat berbahaya. Benar saja, tak berselang lama, Ross terkena peluru panas yang dilepaskan penembak jitu. Salah seorang ketua gangster bernama Jordan dan anggotanya menarik dukungan untuk Parko. Parko tidak mempermasalahkannya, namun untuk keluar dari tempat ini, dia harus berhadapan dengan Skell. Di awal pertarungan, Skell membiarkan Jordan memukulinya. Namun setelah itu, dia berbalik memberikan pelajaran kepadanya. Jordan bisa saja dicekik sampai tewas, namun Parko memberinya kesempatan hidup selama dia mau mendukungnya. Lolos dari maut, Ross kini mendapat perawatan di dalam klinik. Sedangkan Alma datang ke pecinan. Tersisa 5 jam dari waktu yang diberikan temannya. Meski tempat ini berbahaya, Alma ingin bertemu Wilson, penguasa wilayah ini. Ternyata Wilson memang teman lama Alma yang dulu sebatas perawat rumah sakit. Dan kini dia menjelma menjadi bos gangster dari kelompok Chinatown dengan pasukan pribadinya. Wilson mengaku pernah sakit hati karena pengajuan pinjamannya ditolak bank. Alhasil, dia berubah menjadi perampok bank. Dan sebenarnya dulu Wilson menaruh hati kepada Alma namun tidak diresponnya. Alma mengatakan tujuannya datang ke DMZ untuk mencari putranya yang bernama Christian. Namun Wilson tidak mengatakan apapun kepadanya. Alma hanya menangis. Alma kemudian diantar oleh sopir pribadinya ke rumahnya yang dulu, mengenang masa indah dia dan putranya yang saat itu masih bocah sampai beranjak remaja. Belum terungkap siapa suami sekaligus ayah kandung Christian. 2 jam tersisa, Alma kembali ke rumah sakit, menyaksikan anggota geng yang dirawat ditembak mati, begitupun dengan Ross yang berada di ruangan yang sama. Kesedihan mewarnai rumah sakit ini khususnya para perawat. Si Odie yang selama ini dekat dengan Ross belum mengetahui bahwa dokter penyelamatnya itu sudah tiada. Mau tidak mau, Alma menjadi sosok penggantinya, membuatkan makanan kesukaan Odie. Odie bertanya nama tengahnya Alma. Setelah dia mengatakan Zarella, Odie lebih memilih untuk memanggilnya dengan sebutan Z. Pelukan hangat dari si Odie mengingatkan Alma kepada putranya. Kembali ke rumah, Odie mendapat nasihat dari kakeknya untuk melanjutkan hidupnya. Tidak ingin kehadiran kakeknya ini dijadikan beban karena sesungguhnya kakeknya ini sebenarnya telah tiada. Yang duduk di atas kursi ternyata hanyalah seonggok jasadnya saja. Kembali ke pos perbatasan, Alma bertanya kepada salah satu temannya yang masuk ke dalam daftar pembunuhan. Alma terkejut setelah mengatakan orang yang mengincarnya adalah Parko dan putranya Skell. Lantas, siapakah sebenarnya Parko dan Skell? Apakah ada hubungannya dengan Alma? Tiba-tiba, pasukan Amerika melepaskan tembakan secara membabi buta
membunuh rekan-rekan Alma yang terciduk dianggap sebagai penyusup. Tidak ada pilihan, Alma kembali ke DMZ. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 2. Christian diajarkan oleh Parko membidik seekor rusa, namun tiba-tiba targetnya beralih kepada Alma. Namun ternyata itu hanya mimpinya Alma. Parko memiliki seorang istri bernama Carmen. Parko mengingatkan kembali saat kecil dirinya dibawa oleh ayahnya ke kota ini tinggal di tempat kumuh, menjadi pengemis jalanan. Dan kini sebentar lagi dia akan menjadi raja penguasa DMZ. Tiba-tiba Alma datang ke sana. Faktanya Parko adalah mantan suami Alma sekaligus ayah kandung Christian. Carmen yang tidak suka dengan kedatangannya langsung menyerang Alma karena ingat kejadian 8 tahun lalu, karena saat itu Parko dan Carmen ditangkap aparat karena ulah Alma. Parko tidak mau mengatakan di mana Christian, dan lagian Christian sudah tidak memakai nama itu lagi. Tak berselang lama, muncul Caesar, melaporkan bahwa pimpinan faksi yang bernama Ona menolak bergabung dengan Parko. Di lokasi yang berbeda, dua anggota gangster tidak menduga akan diserang oleh Skell. Sebelum menghabisi keduanya, Skell mencatat nama mereka. Dan setelah itu, dia merampas 2 kilo emas yang disembunyikan di balik ubin. Skell terkejut setelah melihat tulisan Eyes Forward Love menutupi daftar targetnya. Di tengah kesendiriannya, Odi mendengarkan ceramah dari seorang pria gila. Datanglah Nico mengajaknya bermain. Di wilayah pecinan, Wilson dan ibu angkatnya yang bernama Susie sangat dihormati dan dipuja. Mereka membahas hilangnya emas milik Wilson. Ada 3 orang yang mereka curigai menjadi pengkhianat yang membocorkan lokasinya kepada pelaku perampasan. Saat membetulkan tali sepatu seorang anak, Wilson berucap, seorang raja pun berlutut kepada masa depan. Tiba-tiba, Alma kembali datang menemui Wilson. Namun sorot wajah Susie mengartikan tidak suka dengan kehadirannya. Alma disuruh menunggu di saat Wilson sedang menginterogasi 3 anggotanya yang dicurigai sebagai pengkhianat. Sikap Wilson begitu santun, namun setelah itu mereka dipaksa melepaskan pakaiannya. Salah dari mereka ditembak kakinya. Bahkan ibu mereka diancam akan dihabisi jika menolak mengatakan pelaku perampasan emasnya. Malam ini Wilson akan hadir dalam debat pemilu sebagai salah satu calon gubernur DMZ. Alma meminta bantuan Wilson untuk mengatakan di mana Skell berada. Karena Parko adalah musuhnya, Wilson menolak karena menyentuh Skell sama saja dengan memicu kembali perang. Alma tidak mau memaksa, memilih untuk mencari tahu dari Ona, pimpinan klan yang memilih tinggal di biara. Dan sosok Ona rupanya cukup ditakuti oleh Parko dan juga Wilson. Akhirnya, Wilson memberikan alamat tempat tinggalnya Skell. Untuk menuju ke sana, Wilson menyuruhnya menyusuri sungai Hudson agar terhindar dari penembakan tentara FSA. Singkat cerita, Alma akhirnya berhasil menemukan Christian, alias Skell yang kini menjadi pembunuh berdarah dingin. Tinggal seorang diri di gudang ini, Skell mengimajinasikan hati dan pikirannya dalam bentuk seni dan lukisan. 8 tahun lamanya, Alma mencari putranya ini. Namun Skell sama sekali tidak bahagia, tidak berharap untuk bertemu dengan Alma. Karena faktanya, saat itu Skell memang ingin menjauh dari ibunya ini. Christian merasa Alma jadi penyebab ayahnya di penjara, termasuk mengekang kebebasan dan kekuatan yang ada dalam dirinya. Saat itu juga, Alma dipaksa pergi dari rumahnya ini. Caesar mengingatkan, jika Parko berhasil menjadi gubernur, 2 pasukan angkatan darat yang sedang berseteru tidak mau melihat DMZ makin kuat. Parko tidak gentar, siap menghadapi ancaman apapun demi mendapatkan kekuasaan penuh di Manhattan. Skell mengaku kepada ayahnya telah mengusir Alma. Sesuai harapan Parko karena dia menganggap Alma bukan ibu yang baik untuknya. Jika ambisinya menjadi gubernur negara bagian ini terwujud, Parko akan menugaskan Skell sebagai komandan Spanish Harlem.
Masuk ke dalam sisa-sisa tank tempur, Nico membantu Odie mengambil helm militer yang ada di dalamnya. Tiba-tiba mereka bertemu Alma yang sedang menuju biara. Karena wilayah ini berbahaya, Odie akan mengantarnya melalui jalan yang lebih aman, menyusuri sungai atau melalui hutan. Santuy di salah satu bar, Skell tertarik dengan seorang penyanyi bernama Tenny. Ternyata Tenny sudah memperhatikan Skell yang sudah 5 kali datang ke bar ini. Saat berkenalan, Skell memilih nama Christian, nama yang diberikan ibunya. Entah itu adalah sebuah langkah menutupi identitasnya sebagai pembunuh berdarah dingin dari kelompok Spanish Harlem. Tiba di depan biara, Odie akan menunggu Alma di dalam hutan karena biara itu hanya mengizinkan wanita yang boleh masuk. 4 pengawal bersenjata menghadang Alma, menanyakan maksud kedatangannya. Alma berpura-pura mengaku sebagai dokter yang dihubungi Ona agar datang menemuinya. Setelah menunggu, anggota Ona langsung menangkap Alma karena berani berbohong. Ona mengira Alma membutuhkan aliran air karena faktanya aliran air di seluruh wilayah DMZ berada dalam kekuasaannya. Bahkan Ona menuduh Alma telah ditugaskan oleh Parco untuk menyuapnya dengan emas agar mendapatkan dukungannya. Justru di sini Alma membeberkan tujuannya untuk menghancurkan Parco. Tanpa menyebutkan identitas dia sebenarnya, Alma mengaku sebagai Z. Diajak ke rumah pribadinya, Tenny terkesima dengan seni lukis yang dibuat oleh Christian. Ona membeberkan perjuangannya. Di saat kelompok gangster memperebutkan senjata dan kekuasaan, wanita ini lebih memilih untuk mengamankan dulu air yang menjadi sumber kehidupan. Bayangkan jika air ini dikuasai panglima perang seperti Parco. Alma mengajak Ona untuk mendukung Wilson yang menurutnya jauh lebih baik daripada Parco. Namun Ona terkejut setelah mengetahui Alma ibunya Skell. Karena Ona bersikeras tidak ingin mendukung salah satu meja, maka Alma mengajak untuk membangunnya. Dalam perjalanan kembali ke pusat kota, Odie memberikan helm militer yang dia temukan kepada pria gila ini. Dalam helm itu tertulis, "Hanya kau dan aku Tuhan." Tulisan yang dibuat oleh marinir pemilik helm tersebut sebagai bentuk pasrah akan nasibnya yang terjebak dalam medan perang. Helm itu pun dikenakannya. Alma memuji Odie karena kebaikannya. Odie tertunduk lesu karena dia sudah mengetahui Rose telah meninggal. Tidak punya tempat tinggal, Alma mengajak Odie menemaninya di rumah sakit. Odie pun tersenyum. Di malam harinya, 2 calon gubernur DMZ, Parco dan Wilson tiba di Central Park. Hadir di tengah pendukungnya masing-masing dalam sesi debat. Christian terkejut karena Tenny rupanya dekat dengan Wilson meski belum jelas apa hubungan mereka. Dalam orasinya, Parco mengajak para pendukungnya untuk memilih dirinya sebagai pribumi yang lahir di tanah ini. Tanpa rasa takut, Parco akan melawan tentara FSA yang berada di dalam terowongan, mengusir mereka dari pulau ini. Tapi Wilson tidak setuju dengan ide persatuan yang digemborkan oleh Parco. Ketua gangster pecinan ini menjanjikan kebebasan, tidak mau dikekang oleh salah satu orang Amerika yang ada di luar sana. Karena debat semakin panas, KPU mengabsen satu persatu faksi yang hadir untuk menyebutkan dukungannya kepada siapa dari 2 calon gubernur DMZ ini. Faktanya, kebanyakan dari mereka mendukung Parco. Tiba-tiba muncullah Ona yang naik ke atas panggung. Tidak setuju dengan gaya kepemimpinan otoriter yang dilakukan Parco, termasuk tidak mendukung Wilson. Hanya satu orang yang membuatnya terinspirasi, karena itu Ona menegaskan untuk mendukung Z. Alhasil, Parco dan Christian terkejut karena baru 2 hari berada di DMZ, Alma mendapat dukungan penuh dari Ona yang selama ini sulit mereka dapatkan. Alma mengajak mereka semua bersatu membangun kekuatan baru, menyatakan dirinya sebagai rekannya Wilson. Bukan sebatas omongan dan janji-janji palsu, dia menyemprotkan air yang sangat berharga ini untuk 3 jam ke depan. Dalam sekejap, nama Z diteriakan. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 3. Odie dan Nico yang sedang bermain dengan teman-temannya menyambut kedatangan Alma yang diajaknya untuk ikut bermain sapintrong. Karena Alma harus bekerja, Odie pun mengikutinya.
Ditanya tentang Nico, bocah ini menjawab dia teman bermain sekaligus teman mencurinya. Karena orasinya tadi malam, wibawa Parko meredup. Caesar dan anak buahnya memberi peringatan kepada Alma untuk segera meninggalkan DMZ. Tidak peduli dengan ocehannya, Alma kembali bekerja di rumah sakit. Alma tidak setuju karena dokter di sana menyuruh Odi membersihkan lantai. Dia juga mengatakan bahwa orang-orang di DMZ mendukungnya, bukan mendukung Wilson karena mereka tidak percaya dengan Wilson yang dianggapnya tidak jauh berbeda dengan Parko. Tak berselang lama, tangan kanan Wilson datang menjemput Alma. Alma? Wilson memperkenalkannya kepada Susie yang sebelumnya memajang wajah cemberut kepadanya. Susie ingin tahu apa motif Alma sebenarnya dalam mendukung Wilson. Alma tidak mengelak ketika disebut ingin menghancurkan Parko demi mendapatkan anaknya lagi. Alma heran karena Susie sepertinya tidak percaya kepada Wilson untuk memimpin DMZ. From up close they're different, Brad. In the end, you remind me of myself. Usut punya usut, ternyata wanita tua ini yang membunuh orang tua Wilson. Setelah itu, dia membesarkan Wilson sebagai bentuk penebusan dosanya. Kesimpulannya, Susie kecewa jika Alma pergi setelah mendapatkan putranya kembali. Setelah itu, Alma diajak oleh Wilson melihat pengkhianat yang disiksanya karena membocorkan lokasi penyimpanan emasnya. Meski tidak menyebutkan namanya, Wilson memaksa untuk menjebak si pencuri datang ke gudang emas yang berada di bawah restoran. Disinilah Alma mulai menyadari watak Wilson sesungguhnya sebagai pimpinan gangster. Karena Wilson menembaknya, sebagai seorang dokter, Alma tidak bisa membiarkannya mati begitu saja. Setelah pelurunya dikeluarkan, Alma memaksa orang ini menyebutkan nama pencurinya atau dia akan mati kehabisan darah. Dan ternyata pencuri itu adalah Skell. Skell sendiri mendapat pesan untuk mencuri emas lagi di restoran, tepatnya di bawah stasiun Penn dengan keamanan rendah. Di waktu yang sama, hubungan Skell dan Tenny makin dekat, tidak bisa lepas satu sama lainnya. Tenny sudah sangat nyaman tinggal di rumahnya. Namun saat Skell mengajaknya hidup bersama sampai tua, tiba-tiba Tenny menolak. Tenny membeberkan kisah ayahnya yang seorang pecinta seni dan budaya. He took him in when I was little. Kala itu, Wilson masih bekerja untuk ayahnya, ikut membantu membesarkan dirinya. Setelah ayahnya meninggal di awal perang, Wilson menggantikan sosok ayahnya, melindungi dia seperti tuan putri, namun juga mengekang dirinya seperti tinggal dalam penjara. Meski bukan anak kandungnya, Tenny merasa tidak mungkin bagi mereka berdua bisa hidup bersama mengingat perseteruan di antara Wilson dan Parko. Meski belum tahu caranya, Skell tidak mau menyerah, mengajak Tenny melarikan diri dari pulau ini meski harus menyuap tentara. Tiba-tiba, Alma datang menggedor pintu bermaksud untuk memberi peringatan kepada anaknya akan ancaman dari Wilson. How are you still here? Where's Skell? It's okay. Tidak menyerah sampai di situ, Alma kembali ke rumah Carmen untuk mencari tahu di mana Skell berada. Karena respon Carmen yang kembali buruk, kali ini Alma memberinya pelajaran. Ternyata si Carmen sedang hamil anaknya Parko. Carmen heran karena kemarin Alma memuji Wilson, namun kini Wilson mengancam akan membunuh anaknya. Alma kini telah sadar, mau Wilson ataupun Parko sama-sama gangster brengsek. Setelah Alma memberi wejangan untuk Carmen, akhirnya dia mengatakan bahwa Parko sedang berada di galangan tapi dia tidak tahu di mana Skell berada. Self-serving and dangerous. Choice you're gonna have to make soon too. Oral jarts? Nico dan Odi kali ini beraksi mencuri Coca-Cola. Ever seen something so beautiful? Sempat diciduk beberapa pemuda baragajul. I said apologize. Mereka langsung kabur terbirit-birit setelah Nico melepaskan tembakan peringatan. Tiba di galangan, Alma melihat Parko sedang membeli senjata dan bahan peledak dari tentara Amerika. Padahal dalam orasinya, ketua gangster ini menyebut akan mengusir tentara Amerika dari pulau ini. Tapi faktanya, diam-diam Parko membeli persenjataan dari mereka. Tiba-tiba, Caesar menciduk keberadaan Alma. Sebelum dibawa kepada Parko, Alma menyerang si Caesar lalu kabur melarikan diri. Karena Caesar berteriak, kini Alma yang diburu oleh Parko dan antek-anteknya. I had this election all time. Alma!
Meski Parko melarang, tetap saja anak buahnya melepaskan tembakan. Alma kabur melarikan diri, tapi Parko mengetahui mobil yang digunakan Alma berasal dari klinik. Parko ingin Alma ditangkap karena dia melihat dengan jelas persekongkolannya dengan Amerika. Nico dan Odie akhirnya bisa merasakan nikmatnya minuman langka dan mahal di wilayah zona perang ini. Saat Nico menceritakan kisah hidupnya yang ditinggal kedua orang tuanya lalu dirawat oleh kakaknya, tiba-tiba si orang gila kembali muncul. Karena Odie telah baik kepadanya, pria tua ini mengajak mereka untuk melihat harta karun. Ternyata di dalam rumah kumuhnya ini terdapat puluhan lukisan yang sangat berharga karya seniman ternama Pablo Picasso. Rupanya, sebelum pecahnya perang, pria tua ini seorang penjaga museum. Menyadari museum ikut menjadi sasaran, si bapak mengamankan lukisan-lukisan ini sebanyak yang dia mampu. Salah satunya lukisan The Starry Night, karya seni paling terkenal di dunia. Meski mereka berada di zona perang, faktanya mereka bertiga ini termasuk orang paling beruntung, bisa melihat karya seni yang memiliki banyak sekali makna. Sesuai pesan yang diterimanya, Skell datang ke lokasi restoran kereta bawah tanah untuk mencuri 2 batang emas milik Wilson. Tiba-tiba, Alma muncul memberitahunya bahwa Wilson sedang menjebaknya. Namun Christian tidak percaya dengan cerita Alma, apalagi tentang persekongkolan ayahnya dengan tentara Amerika. Belum kering ucapan ibunya, Christian diciduk anak buahnya Wilson. Wilson sempat tidak percaya Parko mengirim anaknya sendiri untuk mencuri emas-emas miliknya. Meski Alma meminta Wilson mengampuni Christian, tetap saja bos gangster pecinan ini tidak akan memberinya ampun. Seorang bocil yang menyaksikan penangkapan mereka melapor kepada anggotanya Parko yang diteruskan kepada Caesar. Mendapat laporan anaknya telah ditangkap Wilson, tidak ada kata damai lagi. Parko menugaskan seluruh anak buahnya mempersiapkan senjata karena perang antar gangster akan dimulai. Tangan Christian diikat dengan rantai, sedangkan Alma hanya bisa duduk menatap putranya ini. Alma masih tidak percaya kenapa Christian lebih memilih ayahnya yang seorang penjahat daripada ibunya sendiri yang jelas-jelas ingin melindunginya. Saat hari evakuasi, Christian memikirkan ayahnya yang berada di penjara karena dilaporkan oleh Alma dia memiliki senjata ilegal. Karena itu, dia putuskan untuk menyelamatkan ayahnya. Padahal Alma bisa melihat Christian yang dikenal sebagai pembunuh berdarah dingin dengan nama Skell ini punya hati dan tangan yang lembut, mampu membuat karya seni indah tanpa penghargaan dari ayahnya sendiri. Alma memilih untuk pergi karena Christian tetap keras kepala tidak mau diselamatkan. Naik ke atas, dia melihat seluruh anggota Wilson sedang mempersiapkan persenjataan untuk perang melawan King Parko. Tak hanya pihak Parko, Wilson pun mendapatkan senjata-senjata yang sama dari Amerika. Wilson dan seluruh anggotanya telah bersiap menyambut kedatangan Parko yang juga mengajak seluruh pendukungnya untuk menyerang markasnya Wilson. Tak tanggung-tanggung, Parko menggunakan RPG untuk meledakkan dinding penghalang. Perang antar gangster pun dimulai. Terjebak di antara perang ini, Alma berupaya menyelamatkan diri. Sementara itu, Caesar lebih dulu membebaskan Christian dari rantai yang mengikatnya. Perang makin memanas. Parko fokus memburu Wilson yang kabur ke dalam markasnya. Keduanya saling melepaskan tembakan. Parko yang lebih unggul melemparkan granat mengakibatkan Wilson mulai tersudut. Wilson pun tumbang setelah Parko menghajarnya habis-habisan. Merasa di atas angin, ancaman dilontarkan Parko kepada Alma yang dituduhnya menghambat ambisinya untuk menguasai wilayah ini. Parko memberi kesempatan kepadanya untuk segera meninggalkan pulau ini karena tidak ada kesempatan kedua lagi bagi Alma.
Niat Alma untuk membawa serta Christian gagal karena dia lebih memilih ayahnya. Parko ingin putranya ini menunjukkan jati dirinya dengan membunuh Wilson. Tidak mau memakai senjata, Christian melemparkan Wilson dari atas jendela, disaksikan semua anggotanya Wilson, Alma, dan juga Tenny. Susie menangis saat melihat jasad Wilson, mengakhiri perang antar dua kelompok gangster ini. Apakah Alma masih punya kesempatan untuk menyelamatkan Christian dari DNA ayah kandungnya yang seorang gangster keji? Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode terakhir. Tewasnya Wilson tidak membuat Alma gentar untuk balik kanan ke tanah Amerika yang lebih aman. Seorang wanita menghubungi Alma untuk datang ke terowongan. Nama Wilson dibuatkan tulisannya oleh Christian dalam dinding targetnya yang sudah diberi garis merah. Tiba di terowongan, Alma masuk ke dalam yang dijaga ketat pasukan bersenjata. Sementara itu, Parko merasa bangga, merasa telah berhasil menyingkirkan lawan terberat satu-satunya dalam pemilihan gubernur DMZ. Tapi Christian justru sangat kecewa dengan ayahnya ini karena banyak yang dia tutup-tutupi. Selama ini, rupanya Wilson bekerja sama dengan pasukan bersenjata yang melawan tentara Amerika, menjadikan Chinatown sebagai depo senjata mereka. Karena Wilson telah tiada, Alma menyebut dia bisa melanjutkan kerjasamanya dengan Susie. Alma akan membantu pertemuan mereka, namun sebagai imbalannya, Alma meminta akses keluar dari DMZ untuk dia dan anaknya. Untuk pertama kalinya, Alma berbicara dengan Tenny. Alma bisa merasakan wanita ini kehilangan Wilson. Namun dia juga bisa melihat kedekatan Tenny dengan Christian dari cara dia memandang Tenny. Karena itu, perjuangan Alma untuk menyelamatkan anaknya dari pengaruh buruk Parko dan tempat terkutuk ini tidak akan pernah sirna. Awalnya, Alma ingin Tenny mengantarnya menemui Susie. Namun Tenny ingin menunjukkan sesuatu kepadanya. Ternyata, Tenny memiliki sebuah stasiun radio tersembunyi satu-satunya yang beroperasi di DMZ. Untuk menyamarkan identitasnya, Tenny merubah suaranya menjadi laki-laki. Awalnya, Tenny sudah pesimis akan adanya perubahan di wilayah ini yang dikelilingi monster gangster yang mencari kekuasaan semata. Tapi setelah mendengar orasinya Alma, harapan kembali datang. Dan menurutnya, radio ini satu-satunya cara Alma untuk Alma menghancurkan Parko. Seluruh warga penghuni DMZ, para ketua faksi termasuk Susie dan Ona, geger saat mendengar suara Alma terdengar dalam siaran radio DMZ. Begitupun Parko dan para pendukungnya yang terkejut ketika Alma membeberkan tindakan bejat yang dilakukan Parko dengan membunuh Wilson demi memenangkan pemilu. Tapi dia salah karena Alma menyatakan dirinya ikut dalam pemilu untuk menantang Parko dalam pemilihan di hari ini. Suara dia adalah suara Wilson dan para pendukungnya yang menginginkan kebebasan dan kedamaian di masa depan. Parko yang emosi langsung membanting radionya. Tidak bisa menganggap remeh Alma, Parko berniat untuk menghabisinya. Tenny membuatkan ribuan brosur untuk memilih Z yang disebarluaskan oleh Nico dan Odi. Aksi mereka dihadang oleh Caesar dan anak buahnya yang langsung memburu dua bocah ini. Mereka kabur ke dalam gedung, lalu menyebarkan brosurnya dari atas jendela, sempat dilihat oleh Christian. Sialnya, anak buah Parko menangkap Nico dan Odi. Di dalam galangan, Christian melihat bahan peledak aktif buatan Amerika. Kini dia percaya dengan ucapan ibunya bahwa Parko hanya menginginkan kekerasan dan kekuasaan, tidak peduli dengan kebebasan rakyat DMZ. Saat Alma membagikan minuman di dekat balik suara, datanglah Susie dan puluhan anggotanya untuk mencoblos setelah mendengar orasi Alma dalam siaran radio. Alma meminta Susie untuk menemui rekan bisnisnya Wilson demi 2 tiket yang dia butuhkan agar bisa keluar dari DMZ. Namun Susie kembali mengingatkan peran Alma yang sangat dibutuhkan rakyat di pulau ini. Situasi kembali memanas setelah terlihat drone penghancur terbang di atas mereka. Untuk mengetahui apa yang sedang terjadi, Alma akan pergi ke atas jembatan Manhattan. Parko memberi uang kepada Nico agar mempengaruhi teman-temannya untuk memilih dia. Namun Nico menolaknya. Khusus untuk Odi dan salah satu anak buahnya yang masih muda, dia ditugaskan untuk membawa bahan peledak ke pos perbatasan. Parko mempengaruhi Odi karena tentara FSA akan melukai Alma. Karena berada di sana, Christian mendengar dengan jelas rencana jahat Parko yang tidak peduli akan menimbulkan korban bocah tidak berdosa.
Alma kembali menemui Parko, memintanya untuk menghentikan rencana jahatnya dengan tentara Amerika yang saat ini sedang mempersiapkan pasukan di atas jembatan Manhattan. Parko tidak peduli, bahkan berniat membunuh Alma setelah dia melihat ada Odie di dalam mobilnya. Caesar meminta Parko untuk pergi, biarkan tangannya yang berlumuran darahnya Alma. Sebelum Caesar menembak, tiba-tiba muncul Christian menembaknya lebih dulu. Parker saw you and he think about it. What is he doing with that? Setelah itu, mereka pergi menyusul Parko. Alma sadar, Parko berniat jahat dengan menjadikan wilayah ini zona perang lagi dengan cara mengirim Odie dan anak buahnya yang membawa bahan peledak ke markasnya tentara FSA. Tiba di lokasi, Alma menyuruh mereka meletakkan ranselnya kemudian lari. Untung saja pemicunya berhasil dihancurkan sebelum Parko meledakkannya dari jarak jauh. Murka karena rencana besarnya kembali gagal, dia melepaskan tembakan ke arah Alma. Kemarahan Parko makin tidak terbendung, karena kini Christian lebih memilih ibunya. Keduanya terlibat pertarungan dan dimenangkan oleh Christian. Odie datang tepat waktu ke bilik suara untuk memilih Alma demi masa depan yang lebih baik. Alma dan anaknya sepakat untuk menyerahkan Parko kepada tentara Amerika karena rencana jahatnya mengadu dombakan dua pihak. Bos gangster bertato ini menangis mohon diampuni, tapi tidak ada kata maaf lagi untuk Parko. Khusus untuk Christian, Alma akhirnya meminta anaknya ini pergi bersama Tenny keluar dari DMZ demi masa depan mereka yang lebih baik di luar sana. Sedangkan dia sendiri akan melanjutkan perjuangannya untuk membangun kehidupan yang lebih baik di kota ini. Bentuk pengorbanan besar yang dilakukan seorang ibu demi anaknya. Jangankan harta, nyawa sekalipun rela dipertaruhkannya. Sedikitnya, Alma bisa terhibur karena kini dia memiliki Odie. Bocah lucu tapi juga cerdas. Dan kini, Odie lah yang meneruskan perjuangan melalui siaran radio DMZ-nya, membantu Alma memperjuangkan rakyat DMZ untuk masa depan yang lebih cerah. Tidak ada lagi konflik ataupun perang. Dan setelah itu, film pun berakhir. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton sampai episode terakhir ini. Salam percelopotan duniawi, keep enjoy.